Viral di media sosial detik-detik kecelakaan hebat yang melibatkan dua mobil mewah di Jalan Tol Jagorawi kilometer 31B Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua kendaraan saling menyalip dari lajur kiri hingga bahu jalan tol. Salah satu mobil mengalami benturan keras di bagian kanan setelah ditabrak dari belakang. Akibatnya mobil terpental dan menabrak besi pembatas tol hingga memicu percikan api yang dengan cepat membesar dan melalap seluruh bagian mobil. Beruntung pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka bakar ringan. Penyebab pasti kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Polisi juga mendalami dugaan aksi balap liar di jalan tol yang memicu insiden tersebut. Warga dihebohkan dengan peristiwa sebuah mobil milik remaja putri yang terjun ke Sungai Kalimati, Kecamatan Kencong, Jember. Kejadian bermula saat pengemudi mobil hendak bekerja malam hari. Saat mobil di starter di dekat sungai, kondisi persneling masuk gigi 1 hingga mobil terjun ke sungai. Beruntung sungai tersebut tidak terlalu dalam sehingga korban berhasil diselamatkan. Sementara mobil tersebut akan segera dievakuasi. Ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP Kota Padang berupaya menertibkan lapak pedagang kaki lima di sepanjang lorong fase 1 Pasaraya Padang, Sumatera Barat. Para pedagang yang tidak terima lapaknya diangkut melawan dengan menghadang mobil petugas. Bahkan sejumlah pedagang nekat memanjat mobil untuk merebut kembali barang dagangan mereka. Kericuhan pun kian memanas saat petugas terpaksa mengamankan salah seorang pedagang yang diduga melakukan penyerangan terhadap anggota Satpol PP. Pedagang yang tidak terima terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya relokasi pedagang dari selasar pasar ke lokasi baru yang telah disiapkan di dalam pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Togi. Gimana kabarnya pagi hari ini, Luar Yasmin? biasa, alhamdulillah sehat, semangat juga kalau kita lihat cuaca di luar juga cerah ya. Ini menghangatkan kita semua, semoga hati kita juga selalu hangat. Amin, amin. Semoga pun kalau seandainya kemarin-kemarin belum sempat mungkin melakukan kegiatan di luar rumah karena sering hujan, hari ini cerah, bisa mungkin berjemur pakaian kalau kata yang bilang ya. Kalau zaman-zaman Covid dulu kan sering banget kita berjemur ya Togi ya. Benar, demi kesehatan ada vitamin D kalau nggak salah itu ya. Betul. Nah, kalau main zaman kemarin Covid ini ada juga nih terkait dengan yang lagi heboh di dunia ini media. terkait dengan dugaan konspirasi besar-besaran begitu yang melibatkan sejumlah tokoh-tokoh di dunia ya. Benar, kasus Jeffrey Epstein. Nah, mungkin bagi misalnya yang pengen mengetahui backgroundnya apa sih atau nggak siapa sih Jeffrey Epstein, itu bisa nonton langsung mungkin di Netflix juga ya. Iya, untuk ada serial dokumenternya ya. serial dokumenternya juga. Baik, itu mungkin salah satu news akan kita update nanti, kabarkan juga. Namun kita sahabat dulu bisa di rumah, senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan tentunya inspiratif untuk Anda ya. Ya, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya mengenai jenazah Meriati Hugeng, istri Kapolri kelima Hugeng Iman Santoso akan dimakamkan hari ini di TPU Giri Tama Bogor. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor wanita menjadi korban perampasan oleh sekelompok debt collector di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, tak hanya beradu mulut, para oknum tersebut juga sempat merampas ponsel korban hingga nyaris baku hantam dengan orang tua korban. Provokator. Apa lagi nih? Kamu yang dari
Kelompok penagih utang mengadang seorang pemotor wanita yang sedang membeli bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor yang panik langsung mengabari orang tuanya. Saat cekcok dengan korban, pelaku sempat berupaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekamnya. Oknum tersebut tidak bisa memberi kejelasan ini langsung divideokan oleh korban hingga akhirnya beradu mulut dan ponsel milik korban sempat dirampas. Dari pengakuan orang tua korban, sepeda motor milik anaknya memang menunggak selama 2 bulan, namun masih ada jangka waktu untuk membayar. Hanya berteriak-teriak aja bahwa itu tidak boleh, itu tidak dilarang untuk merampas motor, bukan haknya itu, karena dia bukan penegak hukum atau orang berwajib. Itulah terjadinya tadi. Perampasan betul, mau dirampas ya tadi ya. Kuncinya sempat dicabut, diambil atau gimana, Pak? Kalau dia kan langsung itu bukan pakai kunci, langsung elektronik dia. Kalau PCE gitu, ya jelas. Makanya dia nggak bisa. Disitulah kita berdebat sampai tadi hampir berantem juga sama beliau gitu. Ada berapa orang, Pak? Ada 4. Sempat nunjukin surat apa tuh, Pak? Dia menunjukkan surat, nggak tahu surat apa. Yang jelas surat itu tidak itu ilegal lah bahasanya gitu. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan ke sosial media agar tidak ada lagi debt collector yang merampas motor di tengah jalan. Ya, sementara itu seorang pria diduga hendak menculik bayi di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Pria ini nyaris dihakimi massa saat akan dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang pria diduga hendak menculik seorang bayi diamankan dari amukan massa di pos keamanan Rusun Muara Baru, Penjaringan, Senin petang. Diketahui pelaku bukan warga Rusun Muara Baru, melainkan seorang pendatang yang memasuki salah satu unit rusun diduga hendak menculik bayi. Anak apa itu? Ambil anak, bayi itu, Bang. Iya, bayi itu mana pelakunya yang tadi? Itu korbannya yang tadi. Itu tadi sempat dihakimi masa, Abang sempat amanin, Bang. Dihakimi saya nggak lihat, cuma ini udah di kantor baru. Abang amanin? Iya. Penculikan bayi? Iya, penculikan bayi. Kalau pelakunya itu warga situ bukan, Pak? Warga rusun bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan pendatang. Ada berapa orang? 1 orang sebenarnya, saya lihat ini 1 orang. Itu Laporannya itu? ya, laporannya penculikan bayi itu. Kini pelaku diperiksa di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, 2 pria tak dikenal beraksi saat kondisi jalan masih ramai dengan berpura-pura memperbaiki sepeda motor. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini terekam jelas kamera pengawas di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berhenti di dekat sebuah mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Kedua pelaku berakting seolah-olah sedang memperbaiki sepeda motor untuk mengelabui korban dan pengguna jalan. Meski kondisi jalan raya ramai kendaraan melintas, pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku memecahkan kaca mobil dan langsung mengambil sebuah tas milik korban. Sejumlah pedagang yang mengetahui kejadian berusaha mengejar sambil meneriaki pelaku yang berhasil melarikan diri. Lihat, dia ngambil tas 2, tas yang kecil sama yang gede. Nah, yang gede laptop, yang kecil nggak tahu apa. Nah, saya teriak maling. Nah, itu dia mau jatuh, tapi sama saya nggak kena. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, terutama di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan, serta segera menangkap para pelaku pencurian pecah kaca yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Bisa pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji akan mengganti rugian. Etikat baik saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban atas ketidaknyamanan dan kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut. Saya sangat menyesal atas kejadian yang terjadi. Dengan ini saya mohon maaf serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.
Pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam unggahan di media sosial, pelaku menyebut dirinya bersalah telah membuat keributan tersebut dan akan mengganti seluruh kerugian. Sebelumnya beredar luas video rekaman kamera CCTV yang merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Mobil kemudian terus melaju dan menabrak pohon. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.